Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa. Semua itu dikarenakan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi. Kenapa yang namanya manusia yang hidup di muka bumi ini terkadang kita tidak menyadari apabila suatu saat kita mengalami suatu kesusahan, apabila suatu saat kita mengalami yang namanya sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan. Seorang pengusaha mengalami kerugian, seorang pekerja tidak mencapai target yang dia inginkan. Kalau dia PNS, Polri ataupun TNI, dia mengalami gangguan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Terkadang kita tidak menyadari, bahkan terkadang timbul niat dalam diri kita, pemikiran dalam hati kita, kenapa Allah memberikan hal yang seperti ini? Terkadang manusia hanya mau menerima yang baik-baik saja. Kalau dia seorang pekerja, menginginkan bagaimana hasil kerjanya itu tercapai sesuai dengan target. Kalau dia seorang PNS, pegawai TNI atau Polri, maunya sehat-sehat saja dalam menjalankan tugas negara yang diembannya. Padahal sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri manusia itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita ridho menerimanya. Apakah hal itu membuat hati kita menjadi tenang, bahagia, ataukah yang terjadi pada diri kita itu membuat sedikit kurang bahagia? Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada dua hal yang perlu dipupuk. Karena dari dua hal ini sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam diri manusia itu dianugerahi rasa syukur. Bagaimana rasa syukur ini bisa berfungsi? Tentunya kalau dalam perasaan kita ada rasa bahagia, ada rasa senang. Tiba-tiba usaha kita berhasil sesuai dengan target, tentu kita merasa senang. Seorang PNS tiba saat menerima gaji, tentu perasaan menjadi tenang dan bahagia. Tentu yang berfungsi di sini adalah rasa syukur. Manusia bersyukur dan akan mengingat Tuhannya bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang kita lakukan. Kenapa? Hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan. Tapi yang terkadang yang tidak bisa diterima adalah hal-hal yang kadang dalam ketidakbahagiaan atau kurang tenang. Contohnya kita sakit, usaha kita gagal,
Padahal sesungguhnya ini pun terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kegagalan itu, dengan ketidakberhasilan itu, gangguan kesehatan yang terjadi pada diri kita, maka rasa sabar itu akan berfungsi, dan rasa sabar pula ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat dalam Al-Qur'an, innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya orang-orang sabar itu bersama dengan Allah. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus ridho menerimanya. Tak kala kita bahagia, merasa bersyukur menerimanya. Tak kala kita tidak senang atau kurang menguntungkan, maka kita akan bersabar juga menerimanya. Karena kedua hal ini membuat diri kita menjadi teguh, menjadi kuat hidup di permukaan bumi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.